Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk kalsium cair dari LKN. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk kalsium cair ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Nah, kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk kalsium cair pertanian terlengkap. Kemudian di sini ada keterangan keunggulannya sobat ya. Jadi yang pertama itu mempercepat pertumbuhan daun dan batang tanaman. Kemudian meningkatkan zat hijau daun atau klorofil. Selanjutnya meningkatkan hasil produksi tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, meningkatkan kualitas hasil panen lebih tahan selama transportasi, hasil panen lebih tahan lama dalam penyimpanan, akar tanaman lebih cepat menyerap kalsium dan nitrat yang ada di dalam tanah. Kemudian di sini ada keterangan komposisinya. Yang pertama itu ada kalsium sebanyak 35%, kemudian ada magnesium sebanyak 15%, ada boronnya juga 5%, karbonatnya 15%, ada nitrogennya 8%, dan juga ada zat mikronya 22%. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada kalsium, jadi fungsi utamanya itu untuk memperkuat dinding sel tanaman, kemudian membuat batang lebih kokoh dan juga tidak mudah roboh. Selain itu juga mencegah busuk ujung buah, mencegah buah pecah dan juga daun keriting karena defisiensi kalsium. Manfaat terhadap hasil panennya itu buah jadi lebih keras, tahan simpan dan tidak mudah busuk. Kemudian ada magnesium, fungsinya ini untuk penyusun utama klorofil atau zat hijau daun dan juga membantu fotosintesis. Kemudian ada boron, fungsinya ini untuk membantu pembentukan bunga dan buah, memperlancar penyerbukan, mengurangi rontok bunga dan buah. Ini sangat penting ya sobat ya untuk tanaman yang berbuah seperti tanaman cabai, tomat, melon, semangka dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada karbonat, fungsinya ini untuk menetralkan keasaman atau pH tanah, kemudian membantu penyerapan kalsium, dan juga mengurangi keracunan tanah asam. Manfaat tambahannya ini lingkungan akar menjadi lebih sehat, dan juga mikroorganisme tanah lebih aktif. Kemudian fungsi dari nitrogen, jadi ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan daun dan juga batang, dan juga membuat tanaman menjadi cepat hijau. Nah, untuk kandungan nitrogennya di sini sedang ya sobat ya, jadi lumayan aman, jadi tidak menyebabkan tanaman kebanyakan daun. Kemudian ada zat mikro atau unsur hara mikro, biasanya itu meliputi besi, ada seng juga, ada mangan, CO atau tembaga, dan juga molibdenum. Jadi fungsi umumnya ini untuk menyeimbangkan nutrisi sobat ya, dan juga mencegah daun belang, kerdil, dan juga pertumbuhan abnormal. Jadi untuk fungsi secara ringkasnya itu, untuk kalsium itu untuk menguatkan sel dan juga buah, magnesium itu untuk daun hijau dan juga fotosintesis, boron itu untuk bunga dan buah supaya tidak rontok, untuk karbonat itu untuk menetralisir pH, dan juga nitrogen itu untuk pertumbuhan vegetatif, sedangkan unsur hara mikro itu untuk stabilkan metabolisme tanaman. Jadi pupuk ini termasuk lumayan lengkap ya sobat ya, dan juga seimbang. Jadi pupuk ini itu cocok untuk fase pertumbuhan dan juga fase berbunga atau berbuah, dan juga memperbaiki kualitas panen. Nah, jadi pupuk ini itu lebih cocok digunakan untuk fase generatif sobat ya, atau fase pembuahan, tapi bisa juga digunakan untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan dengan dosis yang lebih ringan. Nah, untuk manfaat di fase vegetatif itu untuk membuat batang menjadi lebih kokoh, daun menjadi hijau dan juga sehat. Selain itu juga persiapan menuju berbunga. Dan juga jangan terlalu berlebihan ya sobat ya, karena kalsium terlalu tinggi itu bisa membuat daun menjadi kaku dan juga bisa menghambat pertumbuhan vegetatif awal. Kemudian untuk manfaat di fase generatif atau fase pembuahan, ini membuat bunga tidak mudah rontok, buah menjadi keras dan juga seragam, dan juga mengurangi busuk ujung buah. Nah, perlu sobat perhatikan juga untuk pupuk kalsium ini jangan dicampur dengan pupuk fosfat dan juga sulfur ya sobat ya. Nah, kenapa jangan dicampur dengan fosfat? Karena jika kalsium dicampur dengan fosfat, dia akan mengendap ya sobat ya. Nah, ini bisa menyumbat nozzle sprayer ya sobat ya. Dan juga tanaman tidak bisa menyerapnya. Jadi efeknya itu menjadi nol, jadi bukan berbahaya tapi hanya sia-sia sobat ya kalau dicampur dengan fosfat itu. Kemudian untuk pupuk kalsium ini jika dicampur dengan sulfur, dia ini bisa membuat daun menjadi terbakar. Karena pupuk sulfur itu umumnya bersifat asam, misalnya itu ada Za, ada ZPT berbasis sulfur. Jadi pada saat dicampur itu pH larutan menjadi turun drastis dan juga kalsium jadi tidak stabil. Nah, untuk akibatnya itu bisa menyebabkan daun menjadi gosong dan juga bercak kuning atau coklat. Nah, kemudian di sini ada catatannya sobat ya. Jadi kocok dahulu sebelum digunakan, aplikasi dengan cara disemprotkan. Untuk pencegahan itu 3 tutup botol, dicampur dengan 14 liter air dengan interval 1 minggu sekali. Kemudian untuk penanggulangan itu 3-4 tutup botol dengan dilarutkan ke 14 liter air, intervalnya itu 4 hari sekali. Kemudian di sini ada keterangan jenis tanaman dan juga dosisnya serta intervalnya. Jadi untuk tanaman padi itu dosisnya 5 tutup botol per 10 liter air. Aplikasinya itu di umur 15 hari setelah tanam dan juga 30 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman jagung, kedelai dan juga kacang-kacangan, dosisnya juga sama, 5 tutup botol per 10 liter air. Aplikasinya juga sama di umur 15 hari setelah tanam dan juga 30 hari setelah tanam.
Selanjutnya untuk tanaman cabai, terong, dan juga tomat, dosisnya juga sama 5 tutup botol per 10 liter air dengan interval 1-2 kali per minggu. Selanjutnya untuk tanaman sayuran, dosisnya juga sama 5 tutup botol per 10 liter air, intervalnya juga sama 1-2 kali per minggu. Kemudian untuk tanaman semangka, melon, dan juga tanaman semusim lainnya, dosisnya juga sama 5 tutup botol per 10 liter air, intervalnya itu 1-2 kali per minggu. Kemudian untuk tanaman pisang, dosisnya juga sama 5 tutup botol per 10 liter air, intervalnya itu 1-2 kali per minggu. Selanjutnya untuk tanaman buah seperti mangga, rambutan, dan tanaman tahunan lainnya, dosisnya itu 5 tutup botol per 10 liter air, intervalnya itu 1-2 minggu sekali. Selanjutnya untuk tanaman lada, kopi, dan juga coklat, dosisnya juga sama 5 tutup botol per 10 liter air, intervalnya itu setiap 3-4 minggu sekali. Selanjutnya untuk tanaman kelapa sawit, dosisnya juga sama 5 tutup botol per 10 liter air, intervalnya juga sama sobat ya, 3-4 minggu sekali. Selanjutnya untuk tanaman jahe, dosisnya 3 tutup botol per 10 liter air, aplikasinya itu di umur 1-2 bulan. Selanjutnya untuk rumput-rumputan, dosisnya 3 tutup botol per 10 liter air, intervalnya itu 1 minggu sekali. Dan juga untuk tanaman hias juga sama, 3 tutup botol per 10 liter air, intervalnya juga 1 minggu sekali. Nah, ini diproduksi dari Laksai sobat ya, atau Lentera Karya Nusantara atau LKN. Ini kemasannya seperti ini sobat ya nih. Ini ada logonya di tutup botolnya. Kemudian untuk harga dari pupuk kalsium cair ini yang kemasan 1 liter sobat ya. Ini itu saya belinya di Shopee, di toko officialnya langsung. Toko official LKN-nya ini harganya itu sekitar 30 ribuan. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah, untuk harga itu juga tergantung akun sobat biasanya karena ada diskon ataupun potongan harganya juga. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk kalsium cair dari LKN ini. Nah, dia berwarna biru ya sobat ya, seperti ini nih. Ini baunya lumayan agak menyengat sobat ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk kalsium cair ini kita gunakan untuk tanaman hias. Nah, di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis tadi itu sekitar 3 tutup botol untuk 10 liter air atau sekitar 4,5 tutup botol lah untuk 15 liter air ini. Nah, kemudian bisa kita aduk ya sobat ya. Dan ini juga bisa dicampur dengan pestisida sobat ya. Dan juga perekat supaya tidak mudah luntur saat musim hujan itu. Nah, kemudian bisa langsung kita semprotkan sobat ya. Semprotkan ke daun tanamannya seperti ini. Semprotkan secara merata ke bagian atas dan juga bagian bawah daunnya. Nah, seperti ini untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Untuk intervalnya itu tadi disesuaikan ya sobat ya dengan jenis tanamannya. Dan selain dengan cara disemprot seperti ini, bisa juga dengan cara dikocor ya sobat ya. Tapi lebih dianjurkan itu dengan cara disemprot seperti ini, semprotkan ke daunnya. Nah, kurang lebih seperti ini sobat ya untuk cara penggunaannya itu. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk kalsium cair dari LKN ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk kalsium untuk tanaman kesayangan sobat, mungkin bisa menggunakan pupuk kalsium cair dari LKN ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran produknya biasanya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.